Shalom jemaat NCC yang dikasihi Tuhan, waktu begitu cepat berlalu, tanpa kita sadari kita sudah ada di minggu kedua bulan September tahun 2020. Walau saat ini kita masih dalam suasana pandemi dan kita melihat dari berita-berita bahwa yang sakit bertambah banyak dalam hitungan hariannya. Juga Indonesia rankingnya di dunia tambah naik, bukan ranking dalam hal yang baik tapi dalam hal yang positif COVID-19. Tapi hal ini semua tidak bisa membuat kita kehilangan sukacita Bapak Ibu. Karena sukacita yang kita punyai bukan sukacita yang dari dunia ini, yang tergantung dari keadaan sekitar kita. Tapi sukacita yang kita miliki adalah sukacita di dalam Tuhan. Saya garis bawahi kata di dalam. Kenapa saya garis bawahi dan saya tekankan kata di dalam? Karena supaya kita ingat posisi kita saat ini, yaitu in Christ, di dalam Kristus. Mari kita lihat Alkitab kita dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari ayat ini kita tahu sekarang bahwa kita semua yang percaya Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisi kita ada di dalam Kristus. Posisi kita bukan di luar Kristus. Kita in Christ. Jadi sukacita yang kita miliki juga in Christ, di dalam Kristus. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 3 ayat 1 juga berkata, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Kenapa saya tekankan berulang-ulang kata dalam Tuhan? Karena kita sering lupa akan hal ini Bapak Ibu. Demikian juga dalam hal bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan lain dengan bersukacita di luar Tuhan. Karena kalau ada kata di dalam, pasti ada yang di luar. Kalau tadi sudah saya katakan bahwa sukacita yang dunia berikan adalah sukacita di luar Tuhan, yang tergantung dari keadaan sekitar kita. Misalnya, kalau keadaan kita baik-baik, kita bisa bersukacita. Sebaliknya, kalau keadaan kita tidak baik, kita tidak bisa bersukacita. Dan ini Bapak Ibu bukan yang Tuhan mau. Tuhan ingin anak-anaknya selalu bersukacita di dalam Dia. Mengapa? Karena engkaulah anak-anaknya yang dikasihinya. Bapa mana yang ingin anaknya susah, tidak bersukacita, mukanya cemberut terus, enggak ada tertawanya, enggak ada senyumnya, enggak ada bukan? Apalagi Bapa kita di surga. Dia akan bersukacita melihat kita anak-anaknya bersukacita. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang lebih dalam lagi. Apakah yang dimaksud dengan bersukacita di dalam Tuhan itu? Tadi kan kita sudah tahu bagaimana itu bersukacita di luar Tuhan. Sekarang kita akan mengupas lebih dalam lagi apa itu sukacita di dalam Tuhan dan bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nomor 1 ya, kita bisa bersukacita di dalam Tuhan bila kita mengarahkan hati kita kepada cintanya Tuhan yang dibuktikan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita yang berdosa dijadikan kudus sehingga kita dilayakkan untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga. Inilah hadiah terbesar yang kita terima dari Tuhan. Hadiah terbesar bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, bukan emas batangan 1 ton, bukan berlian berpuluh-puluh karat. Di surga semua itu cuma jadi batu Bapak Ibu dan diinjak-injak. Emas jadi aspal Bapak Ibu. Diinjak-injak dengan kaki kita. Tetapi hadiah terbesar yang sebenarnya adalah Yesus.
Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Gak ada Bapak Ibu. Kalau orang seandainya dirampok ya Bapak Ibu. Kalau disuruh pilih harta atau nyawa, mereka akan berikan hartanya. Jadi pada waktu nanti kita mati meninggalkan dunia ini, kita akan tahu arti hidup ini sebenarnya itu apa. Kita punya harta banyak pun akan ketinggalan Bapak Ibu. Jadi dikatakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia ini nanti akan jadi nyata pada waktu kita pulang ke surga. Tapi kehilangan nyawanya, kehilangan kehidupan kekal, mati masuk neraka. Apa gunanya kita memperoleh seluruh isi dunia ini? Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Enggak ada Bapak Ibu. Kalau kita sudah pulang ke surga, enggak ada penyesalan yang bisa mengembalikan kita untuk memulai kehidupan yang baru lagi. No Bapak Ibu, sudah tamat, sudah finish. Oleh sebab itu saat di dunia ini kita harus senantiasa menyadari bahwa kita punya hadiah terbesar, harta yang terbesar yang adalah Yesus. Yesuslah harta terbesar kita, bukan segala yang kita miliki. Yang nomor 2, kita bisa bersukacita di dalam Tuhan bila kita menyadari bahwa kasih-Nya itu hebat atas kita. Mazmur 117 ayat 2 dikatakan sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kenapa Alkitab katakan hebat? Karena Tuhan kalau sudah cinta pada seseorang itu cinta buta Bapak Ibu. Itu sebabnya dikatakan hebat. Maksudnya adalah sekalipun orang itu bersalah, Tuhan tetap bela mati-matian orang itu. Mau tahu contohnya? Contohnya adalah Abraham. Ketika Abraham berbohong kepada Firaun tentang Sarah istrinya. Dan ia mengatakan Sarah itu adiknya. Sehingga Firaun jatuh cinta kepada Sarah. Dan Abraham mendapatkan dari Firaun itu kambing domba. Karena Firaun lagi jatuh cinta sama adiknya Abraham. Mungkin ya. Dipikir Firaun Sarah ini adiknya. Oleh sebab itu dia nyogok kokonya Bapak Ibu. Abraham mendapatkan kambing domba dari Firaun, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, unta. Dan yang herannya Abraham menerimanya Bapak Ibu. Lah ini sebenarnya kan gak bagus toh Abraham itu. Dia dikasih itu semua diterima. Padahal itu sebenarnya gak patut dia terima karena dia berbohong ya Bapak Ibu. Tapi anehnya Tuhan tetap membela Abraham. Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan kepada seisi istananya. Gara-gara Sarai istri Abraham itu. Lalu di ayat Kejadian 12 ayat 18 sampai 20, Firaun memanggil Abraham dan dia berkata, "Apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Bayangkan saudara, sebenarnya Firaun ini kalau dipikir-pikir ini orang baik juga. Tahu Abram sudah membohonginya, tapi disuruh orang untuk mengantar Abram pergi. Dan pemberiannya tidak diminta kembali. Ini juga cara Tuhan ya untuk memberkati Abraham. Kalau dipikir-pikir Tuhan ini kalau cintanya itu buta ya. Tapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, semua yang mengontrol peristiwa ini adalah Tuhan. Yang membuat Firaun bermurah hati juga adalah Tuhan. Karena Tuhan cinta Abraham, maka Tuhan lakukan semua ini.
Keluaran 23 ayat 22b, Tuhan berkata, aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Demikian juga dengan peristiwa Abraham dan Abimelek. Abraham pun mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Kita bisa lihat di Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Boleh kalau mau dibaca bersama-sama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah sebagai istrinya ya. Tetapi pada waktu malam Elohim datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Abimelek ini protes Bapak Ibu, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Nah, Abimelek protes kepada Tuhan. Tuhan, aku ini kan tidak salah toh. Wong dikatakan dia ini saudaranya. Sarah juga tak tanyain, dia ngomong saudaranya lah. Aku ngambil istri saudaranya kan tidak apa-apa. Lalu berfirmanlah Elohim kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Elohim tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku. Tapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Elohim menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan. Lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Elohim dan Elohim menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ya kalau saya lihat peristiwa ini ya. Tuhan ini membela Abraham dengan hebatnya ya. Di ayat 14, kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, lembu, sapi, hamba laki-laki, perempuan,
lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Bayangkan saudara, Abraham ini kan sudah jelas-jelas salah. Tetapi malah mendapatkan kambing, domba, lembu, sapi, budak perempuan, budak laki-laki. Dan juga Abraham yang Tuhan suruh untuk mendoakan Abimelek dan istri dan budak-budak perempuannya yang ditutup kandungannya oleh Tuhan gara-gara Sarah. Kalau ini terjadi pada kita ini bisa gregetan Bapak Ibu ya. Ini sudah menipu, suruh doakan kita lagi. Dan Sarah pun mendapat uang 1000 sikal perak Bapak Ibu. 1000 sikal perak bukan 100 ya. Siapa yang menggerakkan hati Abimelek Raja Gerar ini sehingga dia bisa bermurah hati kepada Abraham dan Sarah? Tuhan. Karena cintanya kepada Abraham, Tuhan melakukan semuanya ini. Inilah Tuhan kita. Kasihnya hebat atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Dia bela habis-habisan anak-anaknya yang dicintainya. Sekali lagi saya katakan, bila Tuhan sudah cinta, cintanya itu buta. Dan hal ini Bapak Ibu juga berlaku bagi kita. Asal kita senantiasa menyadari akan status kita. Kita ini anak-anaknya yang dicintainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tugas saya sebagai pemberita firman untuk senantiasa memberitahukan dan mengkhotbahkan tentang kasih Tuhan, bukan tentang penghukuman Tuhan. Karena kita sudah tidak di bawah hukum lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bila saya mengkhotbahkan, gereja saya mengkhotbahkan, itu harus mengkhotbahkan tentang kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Karena kita harus mengerti, harus menerima kasih itu, baru kita bisa mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Kalau kita tidak menerima kasih Tuhan, kita tidak bisa memberikan kasih itu kepada sesama kita. Kalau bayangkan kalau saya sebagai pemberita firman, saya memberitakan penghukuman Tuhan, kemarahan Tuhan. Lama-lama kita jadi takut dengan Tuhan. Dan kita lama-lama juga marah dengan Tuhan. Dan kita juga tidak bisa baik dengan sesama kita. Kita tidak bisa mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Justru kita dengan sesama kita tambah marah, tambah benci, tambah iri dan lain sebagainya. Dan itu saya alami di gereja-gereja saya yang dulu ya Bapak Ibu. Di mana semua pada iri-irian, rasan-rasanan, jeles-jelesan. Kalau di gereja kasih karunia, di gereja kita saat ini, itu semua sudah berlalu. Karena kita semua makan sehat setiap minggu, yaitu makan pemberitaan firman yang benar tentang bagaimana Tuhan itu mencintai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi semua yang percaya Yesus ada di dalam Kristus Yesus dan tidak ada penghukuman lagi. Jadi jangan bicara hukum lagi karena kita sudah tidak di bawah hukum. Kita ada di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Jadi jangan bicara Taurat lagi. Karena kita sudah tidak di bawah Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia. Tetapi kalau kita ngotot tetap mau berada di bawah hukum, kita menempatkan kita ini tanpa sadar menempatkan diri kita di bawah kutuk. Kalau kita tetap mau ngotot, gak bisa hukum Taurat, kita tetap di bawah hukum Taurat. Ya, kita menempatkan diri kita di bawah kutuk. Mari kita baca di dalam Galatia 3 ayat 9-14. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi milih mana? Kita hidup dari iman kepada dalam Yesus Kristus atau hidup dari hukum Taurat.
Ayat 10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi di dalam hukum Taurat itu kita tidak bisa melakukan cuma satu aja. Kalau kita fail satu, fail semuanya. Jadi semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Jadi kalau kita tanpa sadar kita mengatakan perintah-perintah hukum-hukum kepada jemaat kita sebagai pemberita firman, kita memberitakan itu terus, kita membawa jemaat kita ini berada di bawah kutuk Bapak Ibu. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Ini adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar, kita ini orang benar hidup oleh iman di dalam Kristus Yesus. Tetapi ayat 12, dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tidak ada satupun Bapak Ibu yang bisa melakukan hukum Taurat. Siapa yang melakukan hidup karenanya. Kalau kita berdasarkan hukum Taurat, kita akan mati semuanya. Tidak ada yang hidup. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tidak cukupkah Kristus Bapak Ibu? Dia sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus 14 telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga kalau iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita tetap ngotot hukum Taurat. Kita ini mengecilkan Yesus Bapak Ibu. Kita ada di luar Kristus. Kita ada di bawah kutuk. Kalau di luar Kristus di bawah kutuk. Karena Kristus itu sudah menebus kita dari semua kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kalau kita tetap ngotot mau tetap hidup di bawah Taurat. Mengajarkan kepada jemaat kita tentang hukum Taurat, kita di bawah Taurat, jangan ini, jangan itu, nanti begini, nanti begitu. Tentang perbuatan manusia saja, maka kita tanpa sadar membawa jemaat kita kembali kepada Taurat dan di bawah kutuk. Oleh sebab itu, kadang banyak orang Kristen berkata seperti ini, kenapa ya aku ini katanya kutuk sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib, tapi hidupku kok begini terus, hidupku kok susah, hidupku kok begini, kok begitu, kok begini, begitu. Karena mereka tidak sadar mereka ada di bawah kutuk kembali Bapak Ibu. Memang di dalam dunia ini ada proses. Setiap manusia ada proses. Tapi bukan seperti kutuk begitu Bapak Ibu. Kutuk itu kan ada sampai keturunan ketiga dan keempat begitu. Ya, mungkin nenek moyangku seperti ini makanya aku seperti ini. Itu sudah nggak ada lagi. Di dalam Kristus sudah tidak ada lagi. Kita di bawah kasih karunia. Kutuk sudah diambil Yesus di atas kayu salib. Jadi jangan berbicara Taurat lagi Bapak Ibu. Supaya kita tidak kembali berada di bawah kutuk. Kita kembali kepada cintanya Tuhan yang dikatakan hebat atas kita. Dan kesetiaannya turun-temurun. Contoh yang kedua yang akan saya, tadi kan Abraham ya Bapak Ibu. Contoh yang kedua yang akan saya ceritakan tentang bagaimana cintanya hebat atas kita adalah peristiwa Musa Bapak Ibu. Peristiwa tentang Miriam dan Harun yang kena kusta. Kita baca Bilangan 12 ayat 1 sampai 16 ya, saya singkat aja. Ceritanya seperti ini. Musa ini kawin lagi Bapak Ibu dengan orang Kus. Dan Harun serta Miriam ini kan mereka kan bersaudara. Musa, Harun, Miriam ini bersaudara. Terus Harun dan Miriam ini gak suka dengan orang Kus ini. Nah kalau dipikir Bapak Ibu, sebenarnya ini kan ya wajar ya Bapak Ibu.
Kalau kita saat ini lihat saudara kita kawin lagi terus kita nggak suka, ipar-ipar pada nggak suka, itu sebenarnya hal yang biasa. Dan Musa dan Harun dan Miriam itu berkata di ayat 2. Di dalam kejengkelannya mereka berkata, Harun dan Miriam ini, sungguhkah Tuhan itu berfirman dengan Musa saja? Bukankah lewat kita dia juga bisa berfirman? Dalam bahasa sehari-harinya ngomong gini, masa Tuhan itu cuma bisa ngomong lewat Musa? Pasti juga bisa ngomong lewat kita toh. Ngapain kita pak Musa terus? Tuhan juga bisa ngomong dengan kita. Nah, sekarang kita berkata seperti itu. Ngapain Tuhan itu kita didoakan lewat hamba Tuhan itu. Tuhan ngomongnya kok lewat hamba Tuhan terus, kok enggak lewat kita. Kita pun bisa mendengar suara Tuhan. Betul Bapak, itu sebenarnya kata-kata Harun dan Miriam ini benar. Tapi memang benci itu salah ya Bapak Ibu. Tapi omongannya ini sebenarnya benar, karena sering kita ngomong masakan cuma bisa ngomong lewat Bu Lili saja Tuhan. Bukankah bisa juga ngomong lewat saya? Langsung aja lewat saya. Ngapain harus dengan perantaraan Bu Lili? Umpamanya begitu ya. Nah, sebenarnya itu kan betul. Tuhan bisa ngomong dengan siapa saja. Langsung dengan orang itu juga bisa. Lewat saya pun bisa. Itu suka-suka Tuhan ya Bapak Ibu. Dia bisa ngomong seperti itu. Sebenarnya hal ini bukan hal yang besar ya. Tapi begitu Tuhan mendengar, Tuhan marah Bapak Ibu. Miriam ditulai dengan penyakit kusta. Kita lihat ya, Bilangan 12 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tapi bukan demikian, hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, terhadap Musa dan Harun. Lalu pergilah dia. Ketika awan itu naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan marah kepada Miriam dan Harun. Dan Miriam ditulai dengan penyakit kusta. Jadi Tuhan kalau sudah cinta, dia akan bela habis-habisan orang yang dicintainya itu. Wow, saya melihat ini amazing Bapak Ibu. Tuhan kita ini Tuhan yang cinta. Dan cintanya itu hebat atas kita. Ini bukan berlaku hanya untuk Musa, untuk Abraham. Bukan Bapak Ibu. Berlaku juga untuk kita. Sadari ini senantiasa. Kalau Tuhan sudah cinta kepada kita, jelas kita anak-anaknya, jelas kita dicintai Bapak Ibu. Sadari itu senantiasa. Maka dia akan bela mati-matian kita. Bukan berarti kita terus salah-salahan terus, kita berbuat salah terus supaya tapi karena kita tahu Tuhan tetap membela kita, terus kita berbuat salah terus. Enggak Bapak Ibu. Itu kalau kita sampai seperti itu, berarti kita belum mengerti kasih karunia. Kita belum mengerti cintanya Tuhan. Kita belum mengerti apa itu grace Bapak Ibu. Jadi grace ini bukan cheap grace. Grace ini mengerti kita menerima cintanya Tuhan. Kita menerima cintanya Tuhan. Kalau kita supply kita selalu cinta, kita
dipenuhi dengan cintanya Tuhan, maka hidup kita akan penuh juga dengan cinta, Bapak Ibu. Kita akan penuh belas kasihan dengan sesama kita. Kita bisa mengerti mereka dan kita bisa memberi dengan sukacita. Nah, dan itu Bapak Ibu akan kita dapatkan bila kita makan makanan sehat, yaitu firman yang benar tentang Tuhan. Kalau kita tidak punya suplai, kita tidak menerima yang benar, menerima cintanya Tuhan yang benar, kita tidak akan bisa memberikan kepada sesama kita cinta. Karena kita tidak ada cinta, bagaimana kita bisa mencintai sesama kita. Dan kalau kita masuk di dalam kasih karunia ini, benar-benar kita mengerti kasih karunia ini, dosa itu sudah kehilangan kuasanya. Kita sudah tidak doyan lagi dengan dosa. Makanya dikatakan dosa kehilangan kuasanya itu seperti itu Bapak Ibu. Kita disodori dosa, suruh berbuat dosa, kita akan menolak. No. Karena kita bukan di bawah Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia. Tapi kalau yang kita beritakan hukum terus, maka kita akan dengan gampangnya kita berbuat dosa. Tapi kalau kita ngerti kasih karunia yang benar, kita hidup di dalamnya, dipenuhi dengan cintanya Tuhan, maka dosa itu kita sudah tidak doyan lagi, kita tidak suka lagi berbuat dosa. Dosa sudah kehilangan kuasanya. Kita disodori yang dosa yang enak pun kita akan berkata no, tidak. Karena kita tahu integritas, kita mempunyai integritas di dalam Kristus. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik, akan merubah karakter kita dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, bukan dituntut ini itu sehingga kita berubah, tapi perubahannya sementara karena dari luar ke dalam. Tapi kalau di dalam kasih karunia ini perubahannya dari dalam keluar. Kita akan diperbarui dari hari lepas hari. Contoh yang ketiga, contoh yang saya ceritakan bagaimana Tuhan itu cintanya hebat atas kita ya. Kita lihat bangsa Israel Bapak Ibu. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Itu kalau kita ngomong kenapa kok milih bangsa Israel, kenapa enggak bangsa Indonesia? Loh itu suka-suka Tuhan ya. Israel disebut bangsa pilihan Tuhan. Dan memang Tuhan memilih bangsa itu, dan dari bangsa itu lahirlah Mesias, Yesus Kristus. Dari sekalipun bangsa itu tegar tengkuk Bapak Ibu, dan sampai sekarang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan mereka sampai sekarang masih menantikan Mesias yang akan datang dan membebaskan mereka. Tapi itu tidak mengurangi cintanya Tuhan terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu zaman dulu suka juga memberontak kepada Tuhan dengan menyembah berhala. Tapi Tuhan tetap setia. Kasihnya hebat atas bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang kecil, negara yang kecil. Dan dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Dulu saya pernah ceritakan di khotbah yang lalu. Yang lama ya. Dibom terus-menerus oleh sekelilingnya. Tapi kalau sampai hari ini bangsa Israel tetap utuh dan ada. Itu semua karena Tuhan. Memang ada Iron Dome, tapi Iron Dome bisa lolos. Bisa karena Iron Dome itu juga manusia yang mengendalikan Bapak Ibu. Bila bukan tangan Tuhan yang melindungi Israel, Israel sudah tidak ada lagi di muka bumi. Israel negara yang kecil, tapi mampu membuat pusing seluruh dunia. Bila bukan Tuhan yang ada di balik bangsa itu, tidak akan seperti ini Bapak Ibu. Kita baca Ulangan 14 ayat 2. Dikatakan sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Elohimmu. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi Tuhan berkata engkau umat yang kudus bagi Tuhan Elohimmu. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Bangsa Israel memang pilihan Tuhan.
dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Jadi kita tidak bisa protes loh, Tuhan kok Israel yang dipilih, kenapa tidak kita bangsa Indonesia? Tidak Bapak Ibu, itu suka-suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, ada lagu yang suka-sukanya Tuhan ya. Jadi kita manusia tidak bisa ngatur Tuhan. Karena sering manusia ini seneng ngatur-ngatur Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan ingatkan peristiwa Bileam waktu disuruh mengutuki Israel oleh Balak, Raja Moab. Nah, pada waktu itu Bileam disuruh mengutuki Israel oleh Balak, Raja Moab. Tapi Bileam tidak bisa mengutukinya karena Tuhan yang maju menghadang Bileam di tengah jalan. Sampai keledai Bileam dibuka mulutnya dengan Tuhan dan keledai itu bisa berbicara. Bileam tidak bisa mengutuki bangsa Israel, tapi malah memberkatinya. Nah, ini semua Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mengeluarkan perkataan A, tapi Tuhan maunya B, kita tidak akan bisa mengeluarkan perkataan A itu. Kita akan bicara BB terus Bapak Ibu. Demikian juga dengan Bileam. Sehingga Balak ini marah Bapak Ibu dengan Bileam. Loh, aku suruh kamu ke sini ini bukan untuk memberkati, untuk mengutuki. Tapi yang keluar justru berkat terus ya. Nah, akhirnya Bileam ngomong gini, aku kan sudah katakan, aku tidak bisa ngomong yang tidak Tuhan katakan. Kalau Tuhan mengatakan berkat, aku tidak bisa mengatakan kutuk. Akhirnya Balak marah Bapak Ibu. Nah, mau tahu apa yang diucapkan oleh Bileam? Kita akan lihat ya. Kita akan lihat di dalam Bilangan 23 ayat 22 sampai 24. Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Elohim. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Jadi ini salah satu berkatnya ya, yang berkatnya yang dikatakan Bileam kepada bangsa Israel. Nah, Tuhan itu luar biasa. Ini semua Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, tapi juga bagi kita. Karena kita juga adalah Israel rohani karena Kristus. Jadi berkat yang diterima oleh bangsa Israel, kita tidak akan mempan terhadap mantra, tenungan, kita tidak akan mempan terhadap mantra apapun, santet, dukun, tenung, sihir apapun ya Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita pun tidak mempan terhadap itu semua Bapak Ibu. Kita tidak mempan terhadap mantra, kita tidak mempan terhadap tenungan, kita tidak mempan terhadap sihir. Karena kita in Christ, kita ada di dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, bayangkan Bapak Ibu, ini Kristus kita ada di dalamnya. Siapa yang berani lawan dia? Dia ini yang punya langit dan bumi. Dia Tuhan semesta alam dan engkau ada di dalamnya. Siapa yang berani melawan kita? Tidak ada Bapak Ibu. Siapapun itu tidak ada. Kitalah Israel rohani karena Kristus. Kitalah in Christ. Kitalah umat pilihan. Anak-anak Tuhan yang dicintainya. Kita yang dulu bukan umat sudah dijadikan umat. Kita yang dulu bukan anak dijadikan anak. Kitalah ahli waris oleh karena Kristus. Ahli waris kerajaan surga oleh karena Kristus. Nah, sadari posisi kita saat ini. Kalau kita bisa menyadari posisi kita saat ini, kita pasti bisa bersukacita. Bersukacita karena Tuhan, itulah kekuatan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang nomor 3, bagaimana kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan? Yaitu jika kita senantiasa sadar bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam arti keselamatan kita ini pasti, sudah pasti. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, kita ini pasti 1000% selamat. Jadi jangan takut kehilangan keselamatan kalau engkau tahu posisimu ada di dalam Kristus. Mari kita baca Roma 8 ayat 31 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Di sini sangat jelas dikatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapapun itu, tidak ada yang bisa memisahkan. Kalau sampai ada yang bisa memisahkan, berarti Tuhan itu kalah dengan oknum yang dapat memisahkan itu. Tuhan tidak kuat-kuat amat. Tapi di sini detail dikatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Yesus Kristus. Dikatakan maut gak bisa, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa, baik yang di atas. Yang di atas itu berarti supranatural, maupun yang di bawah, makhluk lain. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim. Jadi jangan sampai kita bisa ditakut-takuti, oh nanti kamu kehilangan keselamatan, nanti masuk neraka dan semuanya. Asal kamu tahu posisimu, in Christ, kamu akan masuk surga. Keselamatanmu itu sudah pasti. Tidak bisa diganggu gugat. Karena Tuhan itu sangat kuat kalau memegang kita. Kalau Tuhan kalah dengan iblis, kalah dengan makhluk lain, kalah dengan pemerintah, penguasa, maut, hidup, yang di bawah bumi, makhluk lain, berarti Tuhan kita tidak kuat-kuat amat. Ulangan 32 ayat 39 berkata, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Elohim kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Nah ini Tuhan kita dahsyat. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi kalau Tuhan sudah pegang kita, tidak ada yang bisa mengambil kita dari tangannya. Keselamatan kita adalah pasti. Kalau kita sadar senantiasa akan hal ini Bapak Ibu, kita akan bisa bersukacita di dalam Dia. Kita bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan cintanya hebat atas kita. Kita bersukacita karena kita sadar bahwa kita punya Yesus, kita dapat Yesus hadiah yang terbesar. Kita bersukacita karena keselamatan kita ini sudah pasti. 100% pasti. 1000% pasti. Asal kita tahu posisi kita ini in Christ. Kita tahu kita ada di dalam Kristus. Kita selamat. Sadari senantiasa posisimu Bapak Ibu. Jangan sampai engkau mau dikeluarkan dari in Christ ini. Kita di luar Kristus. Nah kalau sudah di luar Kristus Bapak Ibu, saya enggak tahu. Tapi saya percaya posisimu begitu kau percaya Yesus,
menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisimu in Christ, di dalam Kristus, dan engkau 1000% pasti selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bahas tentang apa itu sukacita di dalam Tuhan dan bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang kita akan lebih dalam lagi di poin yang terakhir tentang kenapa Tuhan ingin kita bersukacita. Nehemia 8 ayat 10c berkata, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Yahweh itulah perlindunganmu. Di dalam bahasa Inggris bukan perlindungan tetapi kekuatan. Seperti ini bunyinya. Don't be sad because the joy you have in the Lord is your strength. Jangan sedih karena sukacita yang kamu miliki di dalam Tuhan adalah kekuatanmu. Ada sebuah lagu yang berkata, the joy of the Lord is my strength. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musuh kita si iblis tahu kalau kita tidak bersukacita, kita sedih, kita marah, itu melemahkan kita. Oleh sebab itu dia akan buat kita tidak bersukacita. Selalu tidak bersukacita. Dia akan selalu mengambil sukacita itu. Yaitu kita dibuat sedih, dibuat marah. Dan kalau kita, Bapak Ibu harus tahu, kalau kita tidak bersukacita, kita sedih, kita marah, aura kita ini jadi negatif Bapak Ibu. Dan ini akan menarik hal-hal negatif datang kepada kita. Sebaliknya kalau kita bersukacita, kita jadi kuat. Dan sukacita adalah hal yang positif. Aura kita jadi positif, kita akan menarik semua hal-hal yang positif, yang baik-baik datang dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita selalu bersukacita. Jangan mau dibohongi iblis untuk kita tidak bersukacita. Karena sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Kalau kau tidak bersukacita, maka engkau akan lemah. Yang nomor 2, Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi yang nomor 1, kenapa kita bersukacita? Kenapa Tuhan ingin kita selalu bersukacita? Karena sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Menarik hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Kalau yang nomor 2 ini, kenapa Tuhan ingin kita bersukacita? Karena nama kita terdaftar di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu murid-murid bersukacita karena mereka bisa mengusir setan. Dan mereka datang kepada Yesus sambil bercerita, Tuhan, juga setan-setan itu takluk loh kepada kami demi namamu. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bukan cuma bersukacita karena setan-setan takluk kepada kamu saja, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, sebenarnya ini bukan nama murid-muridnya saja yang terdaftar di surga Bapak Ibu. Nama kita yang percaya kepadanya juga terdaftar di surga. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita bersukacita. Jadi apa tadi nomor 1? Sukacita. Tuhan ingin kita bersukacita karena kekuatan. Sukacita itu adalah kekuatan kita. Kedua, Tuhan ingin kita bersukacita karena nama kita ini terdaftar di surga. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau orang tidak ada terdaftar di surga, itu pasti terdaftarnya di neraka. Dan sedangkan hidup yang kita hidupi di dunia ini bukan selama-lamanya. Yang kita hidupi yang selama-lamanya itu nanti Bapak Ibu. Lah kalau terdaftar di neraka, bagaimana kita bisa bersukacita Bapak Ibu? Nah, Tuhan ingin ingatkan kepada kita pada minggu pagi ini. Namamu terdaftar di surga. Oleh sebab itu bersukacitalah. Yang nomor 3 yang terakhir. Matius 5 ayat 11 sampai 12a berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya,
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bahkan Tuhan Yesus berkata Bapak Ibu, saat kita dicela, dianiaya, difitnah, kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena upahmu besar di surga. Jadi saat ini mungkin kita di dalam dunia ini, kita menderita aniaya karena Kristus, kita difitnah karena Kristus, kita dicela karena Kristus, karena kekristenan kita, karena kepercayaan kita. Kita harus tetap bersukacita. Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia apa sukacita di dalam Tuhan dan bagaimana itu sukacita di dalam Tuhan. Dan kenapa Tuhan suruh kita bersukacita di dalam Dia. Saya percaya pesan Tuhan minggu ini untuk jemaat NCC tentang bersukacita di dalam Dia akan memerdekakan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Kalau pada minggu pagi ini Engkau ingatkan kami kembali untuk kami bersukacita di dalam Tuhan, di dalam-Mu. Karena Engkau mengingatkan kembali Tuhan bahwa posisi kami ini adalah in Christ di dalam-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersukacita, kami bisa bersukacita bukan melihat keadaan sekitar kita, bukan tergantung dengan situasi di sekitar kita, bukan tergantung dari semua yang ada di dunia ini. Tapi kami bisa bersukacita karena kami tahu kami punya hadiah yang terbesar, yaitu Yesus. Engkau sudah memberikan kepada kami Yesus. Oleh sebab itu kami bisa bersukacita. Kami bisa bersukacita karena Tuhan, Engkau sudah mencintai kami dan cintamu itu hebat atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita terbesar yang kami punyai adalah kami dicintai. Kami punya Yesus, kami dicintai dan keselamatan kami sudah pasti. Inilah yang membuat kita bisa bersukacita. Dan Tuhan, Engkau mengingatkan kami juga Tuhan bahwa kenapa kita harus bersukacita? Kenapa kami semua harus bersukacita? Karena kesukacita itu adalah kekuatan kami. Karena upah kita besar di surga. Karena nama kita tercatat di surga. Inilah segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kekuatan yang supranatural akan turun kepada kami semua, jemaat NCC dan juga yang mendengarkan firman ini Tuhan. Untuk kami bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami senantiasa menyadari bahwa posisi kami adalah in Christ. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.